Baik, terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya ke Narapak. Ini kebetulan udara cerah sekali nih. Iya. Dan saya lihat itu Narapak ramai ya, ternyata walaupun Iya. bulan weekend ya. Alhamdulillah, karena mungkin ini areanya pas ya, open space. Jadi cocok sekali untuk di acara pandemi begini. Ya. Berarti memang sebelumnya memang udah open space dan pas banget ya? Dari dulu konsepnya memang kita alam, jadi terbuka tanpa AC. Itu yang Oke, kita berarti ini tanpa AC semua? tanpa AC. Di sini kecuali ruang meeting yang ini. Iya. Ini ruang meeting atau ruang dipakai private. Gitu. Yang bisa cerita, Juli, apa sih dampak COVID-19 terhadap bisnis Mbak? Ya sangat berdampak sekali. Ya 3 bulan pertama, jujur aja saya juga khawatir. Khawatirnya takutnya terlalu lama. Sedangkan saya juga tahu kesanggupan saya sampai di mana untuk merumahkan para pegawai saya. Tapi ternyata di bulan keempat kita udah mulai buka lagi, saya cukup tenang juga sih. Karena pemerintah juga sudah mengambil tindakan untuk membangun ekonomi supaya tidak mati, tapi tetap berjalan dengan baik. Tapi kita harus mengikuti perintah protokol pemerintahnya, gitu. Berarti apa sempat kemarin melakukan PHK sementara atau bagaimana untuk mengatasi bisnis ini? Ya, waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita paksakan tidak PHK dulu. Nah, setelah 6 bulan kita mau nggak mau, kita sebagian mungkin seperempat lah kita udahin dulu sementara dirumahkan. Tapi saya yakin nanti beberapa bulan lagi kita akan balik lagi. Ya, karena sekarang juga sudah mulai bagus. Kurang baik. Ya. Lalu kalau dari sisi sebentar lagi nih ya menjelang akhir tahun dan kita memasuki tahun baru 2021, Ya. resolusi apa yang Mbak Juli lakukan terhadap sisi kehidupan Mbak dari sisi bisnis, kesehatan dan lainnya? Kalau dari segi bisnis, Semangat jujur ya, aja semangat kita harus berubah. harus berubah. Kita tidak bisa terapkan pola yang lama lagi. Dengan begini, justru dengan COVID saya mendapat banyak pelajaran sekali. Selama di rumah mengikuti anjuran protokol pemerintah, saya mengambil banyak kursus dan sebagainya. Ke depan kita tidak bisa melakukan pola lama, bisnis yang lama. Misalnya pola lama itu apa? Ya kan dulu nggak semuanya terlalu digital kan. Kalau sekarang semuanya harus serba digital. Jadi kemungkinan nanti resolusinya saya lebih mengedepankan anak-anak muda mulai dibawa sekarang. Karena era milenium yang akan merajai bisnis ke depan. Ya. Jadi pegawai-pegawai maksudnya lalu apa pangsa-pangsa? Ya, mulai harus dididik, mempersiapkan untuk tahun-tahun ke depan. Karena pasti berubah secara bisnis. Kemudian kedua karena dampaknya COVID melanda seluruh dunia, jadi krisis ekonomi mungkin itu agak lama untuk pulih. Jadi saya lebih berstrategi ke low budget market, tapi harus lebih inovasi sih. Kita harus lebih kreatif bagaimana mencari suatu produk yang bagus tapi murah, terjangkau gitu ya. Karena resesi ini gitu. Kalau dari segi kesehatan dengan COVID ini juga menyadarkan sekali kepada saya. Dulu waktu sebelum ini saya kerja terus-terusan nggak ada waktu olahraga sama sekali. Ya, dengan COVID kita disadarkan pentingnya kesehatan. Percuma kita bekerja setiap hari, kita tidak sehat, akhirnya tidak produktif. Tapi ketika kita sehat, keluarga semua sehat, bagus, kita kerja juga lebih baik, hasil karyanya lebih berprestasi. Harta tak ternilai. Juga selama masa COVID juga saya kan karena di rumah, banyak di rumah kerjanya, jadi lebih mendekatkan diri kepada yang di atas juga. Dan saya jadi bisa melihat sisi positifnya banyak. Tidak introspeksi diri apa yang harus kita rubah, kenapa yang di atas memberikan ini gitu. Kita kalau tidak melihat dari situ negatif terus.
pikiran kita gitu. Jadi ada banyak pelajaran yang saya dapatkan. Iya. Terus kabarnya mau ini juga ya, terjun ke dalam dunia tarik suara? Iya. Itu sebetulnya. Ya. Inspirasi dari mana? Ya, kebetulan karena COVID kemarin, saya itu kerjaannya cuma Zoom meeting di rumah, olahraga, terus pertemuan keluarga, dan saya punya hobi menyanyi. Sekalian worship gitu sama adik-adik yang generation, kita kumpul sharing dan lain-lain untuk kedepannya gimana setelah tahun 2020 sambil nyanyi-nyanyi. Dan saya pikir ya harus ada goalnya juga, mau ngapain terus begini tapi tidak ada goalnya. Saya pikir mau mengangkat anak-anak muda gitu tadinya, pikir supaya mereka berkreasi menciptakan album saya. Jadi akhirnya saya masuk dapur rekaman minggu kemarin. Oh udah ya? Iya. Lagu apa mengambil genre? Lagu ya untuk rohani saja. Jadi banyak kan di masa COVID ini orang-orang cukup stres ya, karena terlalu banyak di rumah, kerjaan juga banyak yang di PHK. Jadi seenggaknya saya dengan lagu ini juga bisa menghibur atau menenangkan orang. Ya. Jiwa, ya menguatkan jiwa batin, ya. Ya, dengan kita berserah dan ikhlas ya, untuk memulai lagu sekarang. Ya. Kalau dari sisi album sendiri, ada yang sudah buatkan syair dan lagunya ya? Ya itu, ya saya memperkerjakan anak-anak muda itu. Oh, itu mereka ya mereka yang saya akan ucapkan nanti ke depan. Ya, ke depan anak-anak milenial gitu. Kapan rilisnya? Ya kalau lancar segalanya mungkin bulan depan udah ada yang rilis satu. Ya. Berarti sebelum akhir tahun sudah ada yang baru ya? Ada yang single satu. Single satu. Ya. Berarti semangat nih ya 2021 ya? Bilang ya? Saya sih selalu semangat. Justru itu yang membuat saya tough sampai sekarang dari dalam segala hal. Semangat dulu nomor satu. Ketika semangat hilang, ya semua sudah tidak ada yang mau dikerjakan lagi. Gitu. Lalu kalau dari sisi kesehatan nih, kan sekarang gimana ya, tambah gemuk, terus harus jaga makanan, sementara bisnis restoran, gimana tuh food testing dan lain-lain? Jujur saya juga naik sih sama olahraga, tapi naik karena kegiatan saya memang agak berkurang. Jarang keluar rumah karena jujur kita harus membantu pemerintah juga ya. Kalau bisa tidak keluar rumah, apa yang bisa dikerjakan di rumah ya kerjakan di rumah. Jadi saya juga naik, tapi dari segi kesehatan ini penting sekali. Bisa dikasih tips nggak nih kepada para generasi muda nih, soalnya banyak yang instan nih sedang cara-cara itu. Nah, supaya kita sehat secara mental dan jasmani dan rohani, apa nih yang bisa di-sharing? Selain kita mendekatkan diri kepada yang di atas, saya disadarkan sekali pada waktu COVID kemarin, saya tuh terlalu sibuk, jujur aja. Kita nggak ada waktu untuk kumpul keluarga aja, jarang. Untuk mendekatkan diri kepada yang di atas juga jarang, karena saking sibuknya. Nah dengan begini, justru saya bisa lebih memanage kehidupan saya, menurut saya akan lebih produktif karena saya ada waktu untuk olahraga dan masyarakat juga menyadari arti pentingnya kebersihan. Kalau dulu kan tidak tahu semuanya, sekarang semuanya mau serba bersih dan iya, jadi ini merupakan satu pelajaran juga buat kita semua. Jadi sadar akan olahraga, sadar akan kebersihan, sadar akan punya badan yang sehat. Kalau kita tidak punya badan yang sehat, mana mungkin kita bisa bermanfaat bagi semua orang karena kita nggak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Gitu. Dari sisi mental? Nah dari sisi mental, makanya kalau kita sehat secara fisik, secara mental pun kita akan sehat dan didukung oleh mendekatkan diri kepada yang di atas. Sehingga cara pandang kita tuh selalu berbeda. Kalau kita tidak dekat, pandangan kita dari sisi selalu negatif. Dari waktu COVID itu, ketika kita mendekatkan diri punya waktu dengan yang di atas, sisinya jadi positif yang saya lihat. Oh bagus juga ya, kita dikasih setahun begini,
kita ada waktu untuk membenahi diri, apa yang harus kita tambah, apa yang harus kita kurangi, apa yang harus kita pelajari, harus kursus kembali, apa yang diplanningkan untuk tahun-tahun ke depan, gitu. Dan hubungan sesama keluarga juga tambah dekat, lebih bisa sharing, masing-masing kita sharing bagaimana. Jadi lebih baik menurut saya untuk sementara kita dibeginikan gitu. Jadi polusi udara kita juga kan makin bagus. Iya, udara juga jadi tambah baik gitu, ya segar gitu. Di Bandung juga tambah segar lagi. Tambah bagus. Jadi memang udah waktunya mungkin Tuhan juga mengharuskan kita seperti ini. Dulu saya jujur aja tidak terlalu menghargai relationship karena saking sibuknya ya dengan pekerjaan. Dengan COVID begini kita dilarang berhubungan, jaga social distancing. Saya jadi menyadari dulu tuh betapa berharganya ya, ketika kita ketemu dengan siapa, ketemu bersahabatan dan keluarga dan sebagainya. Nah, di situ saya jadi mengerti arti relationship tuh berharga banget gitu. Harus dijaga karena kita susah sekarang mau ketemu saudara saja susah ya. Jadi kita lebih bersyukur justru dengan diberi keadaan begini kita jadi sadar betapa dulu kita sudah mendapatkan segalanya. Kadang kita lupa gitu. Dulu kayaknya masih kurang gitu ya. Terus ya. Jadi di sini kita menghargai arti pemberian Tuhan. Iya. Lalu kalau menjaga kecantikan nih, Mbak Juli kan cantik nih. Aduh, amin, terima kasih, alhamdulillah. Tips kecantikan ya, cantik itu relatif ya, setiap orang memandangnya. Tapi kalau saya pikir cantik secara luaran memang perlu, tapi ada langkah baiknya kalau kita ada yang di dalam. Luar dalam ya? Luar dalam. Jadi lebih memposisikan kita wanita yang punya nilai, ada manfaat untuk sesama. Kalau cantik fisik saja banyak orang cantik ya? Banyak orang cantik, tapi kalau orang cantik tapi dia punya sisi nilai yang positif, bisa bermanfaat buat banyak orang, kecantikan itu menjadi lebih berkilau. Orang melihat, iya, maksudnya jadi orang melihatnya jadi wah sesuatu berharga gitu. Jadi kita lihat Miss Indonesia aja, kan kita yang dipilih memang secara fisik kita pilih, brain behaviornya juga kan harus ada gitu. Gitu. Dan satu lagi ya pikirannya kita harus jaga hati. Memanage stres dan hati kita. Kalau kita positif, otomatis terpancar dari muka. Kalau kita negatif, mukanya juga kan orang lihat juga nggak enak gitu ya, jadi nggak cantik gitu. Jadi harus dijaga. Jadi cantik itu bisa dari dalam tuh mendorong sekali kecantikannya keluar. Kalau makanan yang dijaga apa nih, buah-buahan selalu? Ya, sekarang ya. Menghindari apa nih? Ya, saya sekarang jaga menghindari lemak. Lemak. Banyak makan sayuran dan buah-buahan gitu. Supaya tetap sehat, dan karena kalau kita sehat kita bisa bermanfaat buat banyak orang lebih lama. Ya. Oke, terima kasih Mbak Juli atas tips-tipsnya nih para audiens sekalian ya. Jadi tetap semangat, tahun depan selalu akan ada jalan ya. Akan selalu ada jalan. Kesehatan dijaga secara mental rohani dan jangan berkilau berliannya aja, tapi juga harus berkilau sikapnya. Ya, setuju. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi audiens sekalian. Dah. Terima kasih.